Pemerintah mengalokasikan dana desa senilai 72 triliun rupiah dalam APBN tahun 2021, yang berarti naik sebesar 1,1% dibanding tahun 2020, sebesar 71,2 triliun rupiah. Menteri Desa PDDT menegaskan penggunaan dana desa tersebut tidak boleh lepas dari penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Penegasan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar tersebut disampaikan usai memberikan kuliah umum di Jombang, Jawa Timur. Kuliah umum Sekolah Badan Usaha Milik Desa dilangsungkan di kampus Setie PGRI Dewantara, Jalan Profesor Muhammad Yamin, Desa Pandanwangi, Kecamatan Dewa, Jombang. Peserta dalam kuliah ini sebanyak 30 BUMDes se-Kabupaten Jombang. Selain menjelaskan peran penting dan strategisnya BUMDes, Mendes PDDT juga menjelaskan anggaran dana desa tahun 2021 sebesar 72 triliun rupiah. Alokasi anggaran tersebut menurut Abdul Halim termasuk di dalamnya untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Namun besarannya masih tengah didiskusikan dengan Kemensos dan Kemenkeu di bawah koordinasi Menko PMK. 2021 72 triliun ya. Masih kita diskusikan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Pak Menko PMK terkait dengan BLT-nya nanti bagaimana posisinya. Apakah tetap usulan kita fokus COVID, Pak? Usulan kita, tetap semua hari ini APBN dengan segala turunannya masih menuju pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kondisi COVID. Sehingga dua hal yang menjadi fokus dari APBN, yang pertama adalah penanganan COVID, yang kedua pemulihan ekonomi nasional. Sudah dua ini. Maka dana desa pun harus ke sana untuk kepentingan COVID, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Berapa persen Pak Menteri? Ya fisik boleh, kan pemulihan ekonomi bentuknya macam-macam kan. Misalnya infrastruktur fisik, itu yang saya sebut dengan infrastruktur produktif. Artinya apa? Kalau mau membangun infrastruktur harus dikaji betul dampak produktivitasnya pada ekonomi. Jadi tidak boleh bangun infrastruktur yang tidak ada hubungannya apalagi dana desa. Nah kan saya kalau ditanya siapapun, dana desa itu boleh untuk apa sih? Tanya sering begitu kan? Saya selalu jawab sederhana, dana desa boleh digunakan untuk apa saja, kecuali yang dilarang. Nah, dua tujuan dana desa, satu pertumbuhan ekonomi, dua peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi kalau mau tahu dana desa untuk apa saja, yang penting untuk dua hal itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Infrastruktur produktif ya harus menuju pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur produktif harus menuju kepada peningkatan SDM. Misalnya bangun PAUD boleh, tapi kalau bangun gapura kampung, pertanyaannya apa urusannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Ya sudah, jangan gitu. Oke? Siap. Terima kasih Pak Menteri. Oke. Boleh, kan pemulihan ekonomi bentuknya macam-macam kan. Misalnya infrastruktur fisik, itu yang saya sebut dengan infrastruktur produktif. Artinya apa? Kalau mau bangun infrastruktur harus dikaji betul dampak produktivitasnya pada ekonomi. Jadi tidak boleh bangun infrastruktur yang tidak ada hubungannya apalagi dana desa. Nah kan saya kalau ditanya siapapun, dana desa itu boleh untuk apa sih? Tanya sering begitu kan? Saya selalu jawab sederhana, dana desa boleh digunakan untuk apa saja, kecuali yang dilarang. Nah, dua
tujuan dana desa. Satu, pertumbuhan ekonomi. Dua, peningkatan sumber daya manusia. Nah, jadi kalau mau tahu dana desa untuk apa saja, yang penting untuk dua hal itu, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Infrastruktur produktif ya harus menuju pada pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur produktif harus menuju kepada peningkatan SDM. Misalnya bangun PAUD boleh, tapi kalau bangun gapura kampung, pertanyaannya apa urusannya dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Ya sudah, jangan. Oke? Oke, siap. Terima kasih Pak Menteri. Oke.